Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat terobosan dalam kebijakannya. Pasca viral dengan program wajib militer bagi anak bermasalah, pro kontra vasektomi, hingga kini terbaru Deddy Mulyadi akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar. Deddy Mulyadi memang kerap menuai kontroversi. Gubernur yang disindir sebagai gubernur konten ini memang selalu menarik perhatian publik dalam hampir setiap aksinya. Mulai dari belusukan hingga tak ragu untuk masuk gorong-gorong untuk membersihkan sampah. Bahkan aksinya tersebut disamakan dengan aksi Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah kesamaan tersebut hanya kebetulan biasa ataukah memang Deddy Mulyadi adalah Jokowi jilid tua? Bersama saya Diandra Mukri, inilah The Prime Show selengkapnya. Sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan. Kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Kang Deddy masuk gorong-gorong. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi boleh jadi merupakan kepala daerah yang paling menarik perhatian dan menuai kontroversi pasca dilantik Kamis 20 Februari lalu. Bagaimana tidak, di antara para kepala daerah yang dilantik, Deddy sudah membuat gebrakan dengan menyelenggarakan wajib militer bagi siswa yang dinilai nakal. Tingginya angka kenakalan remaja di Jawa Barat menjadi pemicu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat program siswa bermasalah masuk barak militer. Di lain pihak, kebijakan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi nampaknya tak luput dari kritik. Salah satu kritik datangnya dari Komnas HAM. Menurut penilaian Komnas HAM, TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan ke masyarakat sipil karena itu merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan di pemerintahan. Sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah. Namun bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Ya kita satu-satu dulu deh, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja. Tak lama setelah kebijakan soal pengiriman anak bermasalah ke barak militer, Deddy Mulyadi kembali membuat kebijakan yang menyeret perhatian publik, di mana vasektomi menjadi syarat penerimaan bansos bagi warga Jawa Barat. Namun kebijakannya sempat ditentang oleh Ketua MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis yang menyebut bahwa vasektomi haram karena vasektomi bisa mengakibatkan pemandulan permanen dan jika seorang yang divasektomi tidak pernah bisa kembali normal. Dan kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Ihwal tersebut Deddy Mulyadi menanggapi respon dengan menyebut jika vasektomi bukan membuat mandul. Tak berhenti di sini, lagi-lagi Deddy Mulyadi bikin gebrakan. Gubernur Jawa Barat ini mengklaim akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang berlaku khusus pada hari sekolah. Alasan penerapan aturan jam malam ini karena bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Selain kebijakan jam malam, Deddy Mulyadi juga melarang pelajar memakai motor ke sekolah jika belum memiliki SIM. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kerap belusukan ke masyarakat hingga masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan sampah. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Inilah gaya belusukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sosok yang kerap menarik perhatian dengan segala kegiatannya ini kerap membuat gebrakan baru.
Mulai dari hobi berusukan ke masyarakat hingga tak segan-segan masuk ke gorong-gorong dan sungai untuk membersihkan sampah. Tak peduli dengan pakaiannya, Deddy Mulyadi pun masuk menceburkan diri di tengah kubangan sampah. Ia bahkan tak ragu-ragu memungut sampah-sampah tersebut dengan tangannya sendiri. Aksinya ini tak sekali dua kali dilakukan dan menjadi viral di media sosial. Aksi Deddy Mulyadi ini tentunya menimbulkan kontroversi. Satu pihak menganggap masuk gorong-gorong ala Deddy Mulyadi ini mulia karena peduli dengan lingkungan dan masyarakat. Namun pihak lain justru ada yang menyamakan tindakan masuk gorong-gorong tersebut sama dengan yang Jokowi lakukan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Desember 2012 lalu. Jokowi saat itu memeriksa gorong-gorong Bundaran HI secara langsung. Tak ragu-ragu Jokowi masuk ke dalam gorong-gorong padahal saat itu ia tengah mengenakan seragam Korpri. Kesamaan aksi antara Deddy Mulyadi dan Jokowi ini tentu menarik perhatian publik. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah kebetulan sama atau memang hanya sekedar gaya politik semata. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita akan bergabung bersama sejumlah narasumber hari ini. Ada Bapak Mardigu Wawik Prasantyo, pegiat media sosial, Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M.E. Fuadi, pakar komunikasi, kemudian juga ada Bapak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga Pak Bulki Wibawa, Ketua DPRD Jawa Barat. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Mardigu terlebih dahulu. Pak Mardigu, kebijakan Kang Deddy Mulyadi di Jabar ini kan banyak disorot saat ini, timbul juga pro kontra. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Pak? Saya dari awal memang kalau melihat gebrakan KDM ini memang out of the box gitu ya. Ini mungkin adalah ekspresi dari akses gagalnya pendidikan, gagalnya regulasi, gagalnya KPAI, gagalnya Komnas HAM mengurusi negara ini, dan juga gagalnya reformasi mungkin, sehingga anak-anak nih kita bicara tentang kebijakan dia masukin ke barak dulu deh, karena ini yang paling kontroversi gitu ya. Jadi saya adalah orang yang setuju bahwa banyak anak-anak saat ini tidak disiplin, brutal, di jalanan, ekonominya lagi pada susah, mereka menunjukkan ekspresinya dengan kebut-kebutan, dan ini berbahaya dan berefek macam-macam. Jadi saya pikir memasukkan ke barak, karena saya lihat konteksnya adalah masukkan ke barak. Kita tahu fungsi militer itu ada bedil-bedilan gitu ya, ada strategi perang, dan tentunya masukin ke barak bukan mengajari anak-anak untuk perang, tapi ada nilai kebangsaan, nilai kekompakan, attitude. Nah, itulah yang digodok di kawah Chandra di muka. Karena itu trainingnya bukan 3 tahun kayak di akademi militer atau di akademi kepolisian, tetapi untuk mereka mengerti apa itu kekompakan, baris berbaris. Dan saya pikir jujur secara pribadi saya mendukung langkah-langkah mendisiplinkan anak-anak tersebut. Itu aja dari saya. Baik, Pak Ono, Anda melihat pernyataan dari Pak Mardigu sendiri seperti apa? Tadi kan dibilang ini ada gagalnya sejumlah institusi, termasuk juga dunia pendidikan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, dunia pendidikan ini sangat menarik bagi Indonesia dengan sumber daya manusia yang melimpah, tapi belum bisa ya memberikan kontribusi yang maksimal untuk bangsa dan negara ini. Tapi kalau melihat ya fenomena sekarang, angka kenakalan yang katanya banyak, sampai dengan saat ini kita belum menerima ya laporan berapa sih angka kenakalan anak-anak di Jawa Barat. Ya, sehingga harus terukur sebenarnya apakah ini menjadi program prioritas atau bukan. Dibanding misalnya angka anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan juga untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik, yang angkanya bisa hampir 1 juta anak di Jawa Barat. Nah, sehingga yang disampaikan tadi oleh Pak Mardigu, menurut saya bahwa rejim peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan ini kan sudah sangat lengkap. Dari mulai undang-undang, lalu ada permen, lalu ada perda, ada pergub. Nah, kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Mardigu ini belum berjalan, memang kita rasakan juga belum berjalan.
bagaimana bisa dikatakan gagal kalau belum dijalankan, terutama terkait dengan permasalahan penanganan anak-anak yang nakal tersebut. Dalam undang-undang kita, itu ada yang namanya pendidikan khusus. Pendidikan khusus itu ada 2, yang terkait dengan sekolah-sekolah luar biasa, baik SLB, SD luar biasa, SMP luar biasa, sampai SMA, SMP luar biasa. Juga ada pendidikan yang diselenggarakan secara inklusif. Kepada siapa? Kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus itu terdiri dari 2, yang berprestasi dan yang mempunyai kekurangan. Nah, ini memang belum berjalan. Nah, sehingga menurut saya apabila di Jawa Barat mempunyai peraturan gubernur nomor 92 2019 tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan khusus, di situ sudah diatur sedemikian detailnya bagaimana negara hadir untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi itu belum dilakukan di Jawa Barat. Nah, sehingga kalau saran saya dari awal, seyogianya Pak Gubernur atau bahkan pemerintah ya menjalankan dulu regulasi yang sudah ada. Baru apabila ya tidak mendapatkan hasil yang maksimal, maka regulasi yang baru pun dibuat. Nah, sehingga menurut saya pada saat anak masuk barak militer ini kan hanya berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Nah, sehingga ini akan lemah. Apalagi misalnya tidak disertai perencanaan yang matang, tidak disertai penelitian, tidak disertai kajian. Nah, sehingga menurut saya kalaupun ini sudah berjalan di angkatan yang pertama, ini bisa membuka mata kita. Misalnya kalau kemarin Komnas HAM menolak, lalu KPAI menolak, terus terakhir misalnya Gubernur Lemhanas Pak Aceh gitu juga menolak gitu kan, sampai Wakil Ketua DPR RI juga minta dievaluasi terlebih dahulu gitu kan Pak Dasko. Maka angkatan yang pertama ini menurut saya Gubernur bisa mengundang semua pihak untuk apa? Untuk membahas, untuk mengevaluasi hasilnya apa sih, benar nggak sih, seperti itu. Baik, Pak Ono, kita sudah menangkap poinnya. Pak Bulki, betul tidak ada perencanaan atau koordinasi yang matang antara DPRD juga dengan Gubernur, Pak Bulki? Ya, begini ya. Jadi Gubernur sebagai eksekutor menurut saya punya kewenangan tersendiri ya dalam bertindak gitu, terutama untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya di Jawa Barat. Nah, saya melihat ada situasi darurat yang dianggap oleh Gubernur Deddy Mulyadi, apa itu perilaku menyimpang dari anak-anak remaja khususnya di Jawa Barat yang sudah berlebihan gitu ya. Nah, situasi darurat ini, contoh misalnya ya dalam hal lain, gitu. Situasi darurat soal sampah, Gubernur langsung turun menangani sampah. Situasi banjir, Gubernur langsung turun menangani banjir. Situasi apalagi ijazah anak-anak yang ditahan oleh sekolah, Gubernur turun tangan untuk menangani itu. Situasi ketika studi tour itu memberatkan orang-orang tua yang harus membayar sejumlah uang, lalu Gubernur juga turun tangan untuk itu. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa pada situasi yang dianggap darurat, Gubernur mengambil langkah cepat. Nah, terhadap anak-anak yang dimasukkan ke barak militer, seharusnya ini dilihat sebagai langkah darurat. Kemudian semua pihak boleh mengevaluasi. Jadi, kalau ada bolong-bolong, saya berharap KPAI itu mengisi bolong-bolong itu. Lemhanas mengisi bolong-bolong itu. Anggap aja itu pilot project gitu ya. Dari ide gagasan Gubernur terhadap keresahannya di mana tingkat kenakalan remaja itu sudah melewati ambang batas. Nah, oleh karena itu, saya juga aneh kalau KPAI ujuk-ujuk misalnya meminta untuk dihentikan karena hanya berdasarkan yang katanya hasil riset mereka dari 39 anak yang masuk barak militer, 6,7% dianggap anak itu merasa tidak nyaman atau seperti itu. Nah, 6,7% menurut saya tidak bisa dijadikan patokan. Kalau dianggap di jumlah berarti cuma 2 menjelang 3 orang dari 39 orang. Coba di sekolah-sekolah yang normal lah gitu ya, dibikin riset, pasti ada angka-angka itu gitu. Jadi menurut saya tidak signifikan dan ini dijadikan modal untuk menghentikan program pendisiplinan anak-anak yang nakal itu di barak militer. Saya kira itu dulu. Pak Ono, tanggapannya seperti apa? Ya menurut saya gini ya,
kepala daerah itu kan mempunyai tugas tanggung jawab, kewajiban sesuai dengan undang-undang. Maka peraturan perundang-undangan yang ada harus menjadi dasar setiap langkah gubernur. Inisiatif-inisiatif itu juga bisa ya kan dilakukan. Reaksi ya yang cepat juga perlu ya, tapi tentunya harus ada dasar. Kenapa sih sekarang gaduh? Kenapa sih kontroversial? Karena memang apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Barat terkait dengan anak masuk barak militer ini banyak bertentangan dengan undang-undang yang ada, termasuk Perda dan Pergub Jawa Barat itu sendiri. Kalau masalah ijazah aman, masalah pungutan aman, karena memang itu selaras dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga sekali lagi saya setuju kalau dengan Pak Budi harus ada evaluasi. Dalam situasi darurat anak-anak di kita itu sudah perilakunya menyimpang, mereka. Tapi kalau dikaitkan dengan undang-undang kedaruratan tidak nyambung juga Pak Budi. Mau bikin kajian penelitian, ini korban bacok-bacokan. Bukan masalah kajian penelitian, paling tidak ada standar. Kenapa sih kita menafikan ya undang-undang yang telah dibuat begitu banyak melibatkan orang, perda. Pak Buki ini juga bagian yang membuat perda pendidikan di Jawa Barat. Pak Buki juga menjadi bagian pergub yang di Jawa Barat gitu kan. Harus disadari Pak Buki ini bagian dari kebijakan-kebijakan di Jawa Barat ya kan, yang seharusnya juga bertanggung jawab terhadap rakyat Jawa Barat. Apa yang terjadi saat ini anak-anak di Jawa Barat ada tanggung jawab Pak Buki juga. Kalau saya kan baru, Pak Dedi ini baru, Pak Buki yang bagian dari pemerintahan lama yang harus bertanggung jawab, Pak. Baik. Dukung Pak, jangan teriak dari luar, kita masuk ke dalam, lihat siapa saja di dalam. Baik, Bapak-Bapak. Pada saat orang teriak di luar, karena di dalam itu tidak Buki, bisa. kita lanjutkan perbincangan kita selesai jeda. Bukan. Baik. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.